Di video ini saya akan menjelaskan tentang pemrograman command window di aplikasi MATLAB pada topik matematika diskrit, teori bilangan, dan pengantar dasar matematika. Nah, di sini sudah terdapat beberapa soal yang nanti akan kita coba dalam aplikasi MATLAB. Sebelum itu, saya akan menjelaskan beberapa materi yang terkait dengan soal-soal ini. Di sini materi pertama yaitu fungsi floor, cell, dan round. Fungsi floor dalam pemrograman adalah fungsi yang membulatkan bilangan ke bawah ke bilangan bulat terdekat. Fungsi floor dinotasikan dengan kurung siku yang seperti ini. Nah, contoh di sini 3,7 dibulatkan maka akan menjadi 3. Kemudian fungsi ceiling. Fungsi ceiling adalah fungsi yang membulatkan bilangan ke atas ke bilangan bulat terdekat. Fungsi ceiling dinotasikan dengan kurung siku yang menghadap ke atas seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan contoh yang sama. 3,7 jika dibulatkan dalam fungsi ceiling maka hasilnya adalah 4. Nah, kemudian fungsi round. Fungsi round adalah fungsi yang membulatkan bilangan ke bilangan bulat terdekat, di mana jika desimalnya lebih kecil daripada 0,5 dibulatkan ke bawah, dan jika desimalnya lebih besar atau sama dengan 0,5 dibulatkan ke atas. Contohnya, untuk yang lebih besar daripada 0,5 di sini 3,7, jika dibulatkan maka hasilnya 4. Nah, kemudian untuk yang desimalnya kurang dari 0,5 yaitu di sini 3,4, maka jika dibulatkan hasilnya adalah 3. Nah, di sini di soal pertama kita diminta untuk konstruksikanlah sembarang domain dengan delta 0,01, lalu gambarlah fungsi floor, cell, dan round berdasarkan domain tersebut dalam satu figur yang sama. Nah, di sini kita diminta untuk menggambar fungsi floor, cell, dan round dalam satu figur yang sama. Nah, sebelum menggambar fungsi floor, cell, dan round, kita akan mendefinisikan terlebih dahulu fungsi floor, cell, dan round. Di sini saya menggunakan tangkapan gambar untuk menjelaskan bagaimana menjawab soal-soal yang tadi pada aplikasi MATLAB. Nah, di sini pertama kita definisikan dahulu fungsi floor. Di sini saya menggunakan contoh yang sama dengan di dalam materi yang tadi, maka ketik floor dalam kurung 3.7 tutup kurung enter, maka hasilnya akan keluar. Kemudian untuk fungsi cell, ketik cell dalam kurung 3.7 tutup kurung enter. Nah, untuk fungsi round kita menggunakan dua contoh, di mana contoh pertama untuk yang desimalnya lebih besar daripada 0,5. Kemudian ketik round dalam kurung 3.7 tutup kurung kemudian enter. Untuk yang kedua yaitu yang desimalnya kurang dari 0,5. Ketik round dalam kurung 3.4 tutup kurung kemudian enter. Setelah mendefinisikan setiap fungsi, kita akan menggambar grafik fungsinya. Ini adalah grafik fungsi dari fungsi floor. Nah, untuk membuat grafiknya di sini kita tulis X sama dengan kurung siku 0.2. Nah, tadi sudah disebutkan desimalnya dalam soal yaitu 0,01. Kemudian titik 2. Di sini saya menggunakan sampai 10. Kurung siku, kemudian titik koma, enter. Nah, kemudian kita definisikan fungsi floornya. F sama dengan floor dalam kurung X dalam kurung X tutup kurung, titik koma, kemudian enter. Nah, untuk menggambar grafiknya, kita tulis plot dalam kurung X, F tutup kurung, enter. Maka nanti gambar grafiknya akan keluar. Nah, kemudian karena kita menggambar semua grafik fungsi dalam satu figur, ketik hold on, kemudian kita definisikan fungsi cell-nya. Di sini untuk mendefinisikan fungsi cell saya menggunakan A sama dengan
sale dalam kurung X tutup kurung, kemudian titik koma enter. Kemudian plot dalam kurung X dalam kurung X, A. Nah, untuk grafik fungsi sale-nya di sini saya menggunakan warna merah. Jadi, koma tanda petik R tanda petik tutup kurung kemudian enter. Maka nanti gambar grafiknya akan keluar seperti ini. Nah, kemudian ketik hold on, enter, definisikan fungsi round-nya. Untuk mendefinisikan fungsi round di sini saya menggunakan B. Jadi B sama dengan round dalam kurung X tutup kurung, kemudian titik koma enter. Kemudian plot dalam kurung X, B, untuk warna grafiknya di sini saya menggunakan hijau. Jadi kita tulis tanda petik G, tanda petik tutup kurung, kemudian enter. Maka grafik dari setiap fungsi akan muncul seperti ini. Nah, di sini yang warna biru merupakan grafik dari fungsi floor, yang warna merah merupakan grafik dari fungsi cell, dan yang warna hijau adalah grafik dari fungsi round. Untuk materi kedua di sini ada faktorial, kombinasi, dan permutasi. Faktorial dari suatu bilangan bulat positif n adalah hasil perkalian semua bilangan bulat dari 1 sampai n. Faktorial dinotasikan dengan n faktorial. Nah, rumus faktorial adalah n faktorial sama dengan n dikali n dikurangi 1 dikali n dikurangi 2 dikali sampai dengan dikali 2 dikali 1. Nah, contohnya di sini 5 faktorial. 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120. Sehingga 5 faktorial adalah 120. Kemudian kombinasi. Kombinasi adalah pemilihan objek dengan tidak memperhatikan urutan. Rumusnya C dalam kurung n, R sama dengan n faktorial dibagi dengan r faktorial dikali dengan n dikurangi r faktorial. Contohnya, dalam pemilihan tim dipilih 2 orang dari 5 orang. Maka kombinasi 5 dari 2 adalah 5 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali dengan 5 dikurangi 2 faktorial sama dengan 5 faktorial dibagi dengan 2 faktorial, 5 dikurangi 2 faktorial sama dengan 3 faktorial, sehingga hasil akhirnya adalah 10. Nah, kemudian untuk permutasi adalah susunan dari beberapa objek yang menentukan urutan. Rumusnya P n, R sama dengan n faktorial dibagi dengan n dikurangi r faktorial. Contohnya, berapa cara yang dapat dilakukan dalam memilih 2 orang sebagai ketua dan wakil ketua dari 3 orang. Maka, maaf ini salah, seharusnya permutasi dari 3,2 adalah 3 faktorial dibagi dengan 3 dikurangi 2 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 dibagi dengan 1, hasilnya adalah 6. Kemudian ada FPB dan KPK. FPB, faktor persekutuan terbesar, adalah bilangan terbesar yang dapat membagi habis 2 atau lebih bilangan tanpa sisa. Contohnya, faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, 10. Faktor dari 5 adalah 1 dan 5. Sehingga FPB dari 10 dan 5 adalah 5. Nah, kemudian KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil adalah bilangan terkecil yang dapat habis dibagi oleh 2 atau lebih bilangan tanpa sisa. Contohnya, kelipatan dari 10 yaitu 10, 20, 30, 40, dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Nah, sehingga KPK dari 10 dan 5 adalah 10.
Kemudian kita akan mencoba faktorial, permutasi, kombinasi, FPB, dan KPK dalam aplikasi MATLAB. Di sini di sini ada beberapa contoh dari contoh materi yang tadi. Nah, untuk mencari faktorial dalam MATLAB, ketik faktorial. Di sini kita akan mencari faktorial dari 5. Maka ketik faktorial dalam kurung 5 tutup kurung kemudian enter, maka hasilnya 120. Nah, tadi dalam kombinasi kita mencari kombinasi dari 5 dan 10. Nah, maka sama dengan rumus kombinasi, yaitu jadi di sini kita mencari kombinasi dari 5 dan 2. Maka rumusnya 5 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali 5 dikurangi 2 faktorial. Jadi jika mencari hasilnya dalam MATLAB, maka kita ketik dalam kurung faktorial dalam kurung 5 tutup kurung kemudian dibagi dalam kurung faktorial dalam kurung 5 dikurangi 2 tutup kurung kemudian dikali dengan faktorial dalam kurung 2 tutup kurung 3 kali kemudian enter, maka hasilnya 10. Nah, kemudian kita akan mencari permutasi dari 3 dan 2, di mana rumus permutasi yaitu tadi jika kita mencari permutasi 3 dan 2, maka rumusnya 3 faktorial dibagi dengan 3 dikurangi 2 faktorial. Jadi dalam MATLAB kita ketik faktorial dalam kurung 3 tutup kurung dibagi dengan faktorial dalam kurung 3 dikurangi 2 tutup kurung kemudian enter, maka hasilnya 6. Nah, di dalam MATLAB jika mencari FPB, rumusnya adalah kita ketik di sini kita akan mencari FPB dari 10 dan 5. Maka ketik GCD dalam kurung 10,5 tutup kurung enter, maka nanti hasilnya adalah 5. Kemudian untuk mencari KPK di dalam MATLAB, di sini di contoh sebelumnya kita mencari KPK dari 10 dan 5. Maka ketik LCM dalam kurung 10,5 tutup kurung kemudian enter dan hasilnya adalah 10. Materi selanjutnya yaitu segitiga Pascal, bilangan prima, dan bilangan real. Segitiga Pascal adalah pola segitiga angka di mana angka pertama adalah angka 1, di mana setiap angka di bawahnya merupakan jumlah dari 2 angka di atasnya, dan setiap baris selalu dimulai dan diakhiri dengan angka 1. Nah, di sini contohnya 1, kemudian di bawahnya 1 dan 1. Nah, 1 ditambah 1 adalah 2. Sehingga kita tulis 1, 2, 1, kemudian 1 ditambah 2 adalah 3. Kita tulis 1 pertama, kemudian 3, dan 2 ditambah 1 untuk yang sebelah kanan hasilnya adalah 3, dan tulis 1 di sebelah kanan lagi. Jadinya 1, 3, 1, 3, 3, 1, dan begitu seterusnya. Nah, bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang hanya dapat dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, dan seterusnya. Kemudian bilangan real. Bilangan real adalah himpunan semua bilangan pada garis bilangan yang mencakup bilangan rasional dan bilangan irasional. Untuk soal nomor 2, bagian A, kita diminta untuk menghitung 74 faktorial dikurangi dengan 32 faktorial. Nah, maka di MATLAB kita ketik
faktorial dalam kurung 74 tutup kurung dikurangi dengan faktorial dalam kurung 32 tutup kurung, kemudian enter, hasilnya adalah ini. Untuk soal nomor 2 untuk soal nomor 2 bagian B kita diminta untuk menghitung 6 faktorial dikali dengan 5 faktorial. Nah, kemudian di dalam MATLAB kita ketik faktorial dalam kurung 6 tutup kurung dikali dengan faktorial dalam kurung 5 tutup kurung, kemudian enter, hasilnya adalah 86.400. Kemudian nomor 2 bagian C kita diminta menghitung 6 faktorial dibagi dengan 8 faktorial. Di dalam MATLAB kita ketik faktorial dalam kurung 6 tutup kurung dibagi dengan faktorial dalam kurung 8 tutup kurung, kemudian enter, hasilnya adalah 0,0179. Kemudian soal nomor 2 bagian D kita diminta untuk menghitung permutasi 7 dan 3 kemudian dikurangi dengan permutasi 5 dan 2. Di dalam MATLAB kita ketik dalam kurung faktorial dalam kurung 7 tutup kurung dibagi dengan faktorial dalam kurung 7 dikurangi 3 tutup kurung 2 kali, kemudian dikurangi dengan dalam kurung faktorial dalam kurung 5 tutup kurung, kemudian dibagi dengan faktorial dalam kurung 5 dikurangi 2, kemudian tutup kurung 2 kali, kemudian enter. Hasilnya adalah 190. Nomor 2 bagian E kita diminta untuk menghitung kombinasi dari 8 dan 4 ditambah dengan kombinasi 3 dan 2. Di dalam MATLAB kita ketik dalam kurung faktorial dari dalam kurung 8 tutup kurung dibagi dengan dalam kurung faktorial dalam kurung 8 dikurangi 4 tutup kurung, kemudian dikali dengan faktorial dalam kurung 4 tutup kurung 3 kali ditambah dengan dalam kurung faktorial dalam kurung 5 tutup kurung dibagi dengan dalam kurung faktorial dalam kurung 5 dikurangi 3 tutup kurung dikali dengan faktorial dalam kurung 3 kemudian tutup kurung 3 kali, kemudian enter. Hasilnya adalah 80. Soal nomor 2 bagian F kita diminta untuk menghitung kombinasi dari 10 dan 2 dibagi dengan kombinasi 5 dan 3. Nah, di dalam MATLAB kita ketik dalam kurung faktorial dalam kurung 10 tutup kurung dibagi dengan dalam kurung faktorial dalam kurung 10 dikurangi 2 tutup kurung dikali dengan faktorial dalam kurung 2 kemudian tutup kurung 3 kali dibagi dengan dalam kurung faktorial dalam kurung 5 tutup kurung dibagi dengan dalam kurung faktorial dalam kurung 5 dikurangi 3 tutup kurung kemudian dikali dengan faktorial dalam kurung 3 kemudian tutup kurung 3 tutup kurung 3 kali dan enter. Hasilnya adalah 4.500. Nomor 2 bagian G kita diminta untuk menghitung FPB dari 24 dan 1268. Nah, di dalam MATLAB kita ketik GCD dalam kurung 24, 1268 tutup kurung kemudian enter. Hasilnya adalah 4. Kemudian untuk soal nomor 2 bagian H yaitu kita diminta untuk menghitung KPK dari 65 dan 135. Di dalam MATLAB kita ketik LCM dalam kurung 65,135 tutup kurung enter dan hasilnya adalah 1755. Kemudian untuk soal nomor 2 yang bagian I, susunlah sembarang barisan bilangan prima yang kurang dari 76. Nah, kemudian di dalam MATLAB kita ketik primes dalam kurung 76 tutup kurung kemudian enter. Nah, maka ini adalah hasil dari bilangan prima yang kurang dari 76.
Untuk soal nomor 2 yang bagian J, kita diminta untuk menyusun segitiga Pascal dengan 20 tingkatan. Nah, di dalam MATLAB kita ketik Pascal dalam kurung 20 tutup kurung, kemudian enter. Nah, maka ini adalah segitiga Pascal dengan 20 tingkatan. Untuk soal nomor 3, kita diminta untuk menunjukkan apakah pernyataan di bawah ini benar atau salah. Nah, untuk yang pertama, apakah 34 bilangan prima, kemudian maka di MATLAB kita ketik is prime dalam kurung 34 tutup kurung, kemudian enter. Nah, di sini hasilnya adalah 0, di mana 0 ini artinya salah. Maka pernyataan apakah 34 itu bilangan prima adalah salah. Kemudian untuk pernyataan yang kedua, apakah hasil dari 56 dikurangi dengan 35 adalah bilangan prima? Nah, di dalam MATLAB kita ketik is prime dalam kurung 56 dikurangi 35 tutup kurung, kemudian enter. Dan di sini hasilnya adalah 0, maka 56 dikurangi 35 hasilnya itu merupakan bukan bilangan prima. Untuk pernyataan yang terakhir, apakah hasil dari 36 dibagi dengan 89 adalah bilangan real? Nah, di dalam MATLAB kita ketik is real dalam kurung 35 dibagi dengan 89 tutup kurung, kemudian enter. Dan hasilnya adalah 1, maka 35 dibagi dengan 89, apakah hasilnya merupakan bilangan real? Pernyataan ini adalah benar. Kemudian materi terakhir yaitu adalah logika matematika. Logika matematika adalah cabang matematika yang mempelajari cara berpikir yang benar menggunakan pernyataan, proposisi, dan penalaran. Nah, operasi logika merupakan salah satu bagian dari logika matematika. Operasi logika adalah cara memproses pernyataan-pernyataan logika untuk mengetahui hubungan antara pernyataan tersebut apakah hasil akhirnya benar atau salah. Nah, di sini ada macam-macam dari operasi logika, yaitu ada negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Di mana negasi simbolnya seperti ini, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan implikasi. Kemudian artinya negasi artinya adalah tidak, konjungsi adalah artinya dan, disjungsi artinya atau, dan implikasi arti dari simbol ini adalah jika, maka. Kemudian biimplikasi arti dari simbolnya adalah jika dan hanya jika. Negasi adalah kebalikan dari suatu pernyataan. Maka jika suatu pernyataan benar, maka negasinya adalah salah. Konjungsi adalah gabungan dua pernyataan yang dihubungkan dengan dan. Konjungsi bernilai benar jika kedua pernyataan benar. Kemudian disjungsi adalah gabungan dua pernyataan yang dihubungkan dengan atau, di mana disjungsi bermakna benar jika minimal salah satu pernyataan bernilai benar. Nah, di sini untuk soal yang terakhir kita diminta untuk menyusun tabel kebenaran yang terdiri dari 5 pernyataan atau premis, lalu tentukan negasi, konjungsi, dan disjungsi dari tiap pernyataan atau premis tersebut. Di sini saya sudah membuat 5 pernyataan, yaitu P, Q, R, S, dan T. Nah, maka 2 pangkat 5 sama dengan 32 kemungkinan, di mana 2 ini adalah di mana suatu pernyataan pasti bernilai benar atau salah. Jadinya 2 pangkat 5 sama dengan 32. Nah, di sini T itu artinya benar dan F itu artinya salah. Nah, dalam memudahkan kita untuk mengoperasikan di dalam MATLAB, saya sudah mengubahnya ke dalam bentuk angka, sehingga nanti untuk mendeskripsikan setiap pernyataan tinggal di copy saja, kemudian copy paste di dalam MATLAB. Copy paste pernyataan P di MATLAB, kemudian
enter. Setelah itu copy paste penyataan key kemudian enter, penyataan R kemudian enter, penyataan S kemudian enter, dan pernyataan T kemudian enter. Nah, setelah itu kita di sini nomor 4 diminta untuk menentukan negasi, konjungsi, dan disjungsi dari setiap pernyataan. Sehingga di sini negasi dari P kemudian enter, negasi dari Q kemudian enter, negasi dari R kemudian enter, negasi dari S kemudian enter, dan negasi dari T kemudian enter. Untuk mencari konjungsi, di mana konjungsi itu simbolnya adalah dan, maka konjungsi dari P dan Q kemudian enter, konjungsi dari P dan R kemudian enter, P dan S kemudian enter, P dan T kemudian enter, Q dan R kemudian enter, Q dan S kemudian enter, Q dan T kemudian enter, R dan S kemudian enter, R dan T kemudian enter, dan S dan T kemudian enter. Nah, setelah itu disjungsi dari setiap pernyataan, yaitu dimana disjungsi ini dilambangkan dengan atau. Maka disjungsi dari P atau Q enter, P atau R enter, P atau S enter, P atau T enter, Q atau S enter, Q atau R enter, Q atau T enter, R atau S enter, R atau T enter, S atau T enter.